Kalau toh memang sudah tidak mampu bayar, stop, jangan dipaksain. Ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu bisa lakukan sebelum macet, termasuk untuk mengantisipasi nanti. Yang pertama, kalau sekarang sudah mulai kesulitan bayar dengan minimum payment, pakai jasa pelunasan. Jasa pelunasan itu apa, Pak? Jadi gini, Bapak Ibu kan punya kartu kredit. Selama ini kan gesek ya, digesek di mana? Di merchant atau apa gitu ya. Yang selama ini terima gestun. Nah, titipin aja sekalian kartunya, minta untuk dilakukan pelunasan. Jadi teknisnya kan gini. Contoh nih, kartu kredit misalkan limit kartunya 10 juta. Selama ini bayar pelunasan 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta terus. Jadi 1 juta bayar karena kena minimum payment. Nah, titipin ke pelunasan. Kalau di Malang bisa ke Roy Sakti, tempatnya di Dr. Sutomo, Bu. Itu ada. Nah, nanti titipin sana, itu pelunasan, bisa ke pelunasan. Titipin aja kartunya. Jadi Ibu nanti tinggal bayar casnya. Kalau tadi tiap bulan kita bayar 1 juta, titipin ke Roy. Nah, nanti Roy itu akan sama Roy dibayar 10 jutanya. Kemudian sama Roy digesek lagi 10 juta. Jadi hanya kena 300.000 cas biaya gesek. Itu seperti itu. Nah, jadi yang pertama lakukan pelunasan. Biar apa? Biar bunganya tidak jadi besar. Itu. Kemudian mungkin yang bisa saya lakukan pakai pelunasan. Nah, kalau nanti di tiap-tiap daerah nanti insya Allah ada jaringannya. Kemudian putuskan. Kalau toh memang sudah tidak mampu bayar, stop. Jangan dipaksain. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, coba dilihat. Kira-kira ekonominya makin lama makin membaik atau makin terpuruk. Kalau memang makin terpuruk, stop, berhenti bayarnya. Karena apa? Kalau dipaksa terus, maka habis. Padahal ini tanpa jaminan gitu loh. Jadi ya sudah stop. Tapi Pak nanti takut ditagih DC debt collector. Nah itu urusan belakang nanti ya. Kalau memang sudah tidak mampu, habisin sekalian sudah limitnya. Karena apa? Contoh limit 10 juta, Bapak Ibu gesek 5 juta. Nanti macet sama aja, macet lama jadinya tagihannya jadi 12 juta. Itu. Nanti ditagih tidak mungkin Bapak Ibu suruh bayar 5 juta. Tetap berangkatnya dari angka total limitnya yaitu 10 juta. Jadi daripada seperti itu, habisin sekalian. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama tadi dipakai jasa pelunasan, yang kedua silakan digesek habis. Nah, kalau toh memang Bapak Ibu itu kedepannya kan ketika macet kartu kredit kan pasti didatengin oleh debt collector. Itu hampir pasti. Saran yang bisa saya lakukan, yang bisa saya sampaikan adalah pindahkan alamat penagihan. Tapi ini sebelum macet, pindahkan alamat penagihan. Dipindahkan bagaimana Pak? Alamat rumah dan alamat penagihan silahkan dipindahkan ke alamat yang kira-kira debt collector itu males. Pindahkan aja ke sana. Sehingga ketika macet, maka kolektor akan nyari ke alamat Polres. Kok bisa Pak? Iya, karena gini. Kolektor itu Bapak Ibu terima tagihan itu berdasarkan alamat terakhir. Ini saya kasih rentannya. Jadi ketika kita mulai macet 1 bulan, 2 bulan ton teror banyak. Bulan ketiga, keempat itu DC mulai datang. DC itu kalau kartu kredit tidak punya DC internal, semuanya eksternal. Jadi dari pihak ketiga. Nah, pihak ketiga tadi itu menerima alamat terakhir. Kalau alamat asal mereka tidak terima. Jadi ada tagihannya hanya di alamat terakhir. Alamat terakhirnya di mana? Jalan Sikatan nomor 1. Nah, mereka akan datang. Nah, ternyata alamat Polres. Nah, ini seru kalau alamat Polres. Oh, ternyata kembali alamatnya tidak diketemukan, orangnya juga tidak ada gitu. Lebih ekstrim lagi Bapak Ibu, caranya pindahkan ke alamat Polres lain provinsi. Jadi misalkan kayak mana ya, Surabaya gitu ya, pindahkan aja alamatnya ke Polda Jateng Ring Road gitu. Jadi pindahkan ke sana sehingga nanti tagihannya
yang harusnya itu contoh alamat Surabaya, itu ke DC Surabaya, itu pindah ke DC Jogja. Nah itu kalau sudah lain provinsi lebih rumit lagi nanti. Karena dia harus kembali dulu putar ke Jakarta dulu tagihannya. Nah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi silakan ketiganya dipindahkan alamatnya. Lalu bagaimana Pak kalau ditawari cicilan tetap dan sebagainya? Saran saya terkait dengan kartu kredit, tolak. Jadi kalau menerima permintaan relaksasi kartu kredit ataupun permintaan cicilan kartu kredit, tolak. Kenapa kok ditolak Pak Jud? Ini berkaitan dengan filosofi saya. Bagi saya, hutang itu pasti. Rezeki itu misteri. Nah, kenapa kok saya menolak terkait dengan cicilan? Karena kita tidak tahu. Contoh kayak gini nih. Seperti tadi itu ya, 10 juta. Oke, wis disetujui. Dibagi 5 bulan, 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Hari ini kita bisa bayar 2 juta. Bulan depan bisa bayar kita 2 juta. Bulan depannya lagi anak sakit. Sehingga apa? Sehingga uang yang seharusnya bisa kita pergunakan untuk nyicil kartu kredit tadi akhirnya kepake untuk bayari anak sakit. Ini yang saya maksudkan jangan menerima cicilan. Mendasari itu maka angsuran yang tadi 2 juta tadi hangus. Itu hangus, kembali lagi. Makanya kalau untuk kartu kredit saran saya cash and carry gitu ya. Jadi yang bisa Anda lakukan ketika itu belum terlambat seperti itu.